down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penyederhanaan boolean yang melingkupi SOP dan POS beserta KIMEX. Nah, nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya biasa dipanggil Bang Ham, ada teman-teman saya juga. Nah, boleh dong perkenalan. Saya Romi Antara Madani. Saya Ahmad Galan Mikri. Saya Yuda Sarasa Fitri. Oke, itu saja perkenalan kami. Ntar boleh ditonton selanjutnya bagaimana penyederhanaan boolean yang akan dipresentasikan oleh kami nanti kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita membahas apa itu SOP dan POS. Yang pertama itu ada bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama ada penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau yang bisa disebut SOP. Yang kedua perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau yang biasa disebut POS. Contoh fungsi x, y, z sama dengan x aksen y aksen z plus x, y aksen z aksen plus x, y, z itu disebutnya SOP. Setiap suku atau term disebut midterm. Dua fungsi y, x, y, z sama dengan x plus y plus z dikali x plus y aksen plus z dikali x plus y aksen plus z aksen dikali x aksen plus y plus z aksen dikali x aksen plus y aksen plus z. Ini disebutnya POS atau POS. Setiap suku atau term disebut max term. Setiap midterm atau max term mengandung literal lengkap. Oke, adapun contoh soal SOP dan POS. Berikut tabel kebenarannya. Perintah tugasnya yaitu tulis fungsi ABC dalam bentuk SOP dan POS. Berikut penjelasannya. Oke, di sini kita mau ke penjelasannya. Yang pertama, di sini kita tentuin dulu tabel kebenarannya. Di sini sudah tersedia tabel kebenaran beserta dengan fungsinya. Kita bakal jelasin yang pertama itu SOP. SOP itu kan tadi sudah dijelasin lebih mengarah ke angka 1 atau positifnya itu ke 1. Nah, jadi di fungsi ini kita cari yang angkanya 1. Ini kan ada nih yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, yang pertama ini dimasukin termnya atau nilainya. Itu kan nilainya 0, 0, 1. Masukin 0, 0, 1. Terus yang kedua ada 0, 1, 0. Begitu pun seterusnya. Sampai 1, 1, 1 yang kedua. Oke, yang kedua ada fungsi booleannya. Ini menentukan sebuah variabel itu ada uner, aksen atau barnya. Kalau SOP itu kan lebih ke angka 1, berarti positifnya ada di angka 1. Berarti selain angka 1 itu ada aksen atau barnya. Contoh ini kan 0, 0, 1. Berarti A ini itu ada aksen karena ini 0. B ada aksen karena ini 0. C nggak ada aksennya karena ini 1. Begitupun seluruhnya sampai sini. Nah, di sini ada tabel midterm dan max term. Di sini kita lihat di lambangnya karena kita akan membahas lambang midterm dan max term. Gimana kita tahu di sini ada M0? Karena fungsi di sini. Nah, kita tuh gimana bisa tahu ini kok 0, ini 1, ini 2, ini 3? Karena di sini tuh ada yang namanya biner. Nah, kita tuh harus bisa membaca biner atau mengetahui apa itu biner. Tapi cara gampangnya itu anggap aja dari sebelah paling kanan itu tabel 1, lalu yang kedua itu 2, terus 4, 8, 16 dan seterusnya. Jadi kelipatannya. Kenapa ini bisa 0? Karena ini kan yang positif tidak ada kan di antara ini. Jadi akhirnya di sini 0, M-nya 0. BTW kalau midterm itu M-nya kecil, kalau max term itu M-nya besar. Nah, di sini bisa 1 karena positifnya ada di tabel 1. Nah, ini bisa 2 karena positifnya hanya ada di tabel 2. Ini bisa 3 karena positifnya ada di tabel 1 dan 2. Jadi 2 ditambah 1 jadi 3 seperti itu. Nah, ini lambang midtermnya. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini sekarang kita mau tentuin POS-nya. Kan kalau POS itu lebih ke 0, berarti kita cari fungsinya yang ada 0-nya, yang seperti di kotak-kotakin itu. Nah, kita kasih masuk. Adapun POS yang kita
ada 000, ada 100, ada 101. Nah, terus fungsi booleannya kan kalau POS itu penjumlahan di dalam perkalian. Jadi yang tadi kita kali dulu baru kita tambah, sekarang yang kita tambah dulu baru kita kali. Nah, jadi kayak gitu. Kalau POS kan lebih ke 0, berarti yang satunya itu ada aksennya. Nah, itu satu ada aksennya kan. Nah, sekarang di lambang max term sama kayak tadi. Karena ini nggak ada yang positif, jadi 0. Ini kenapa bisa 4? Karena ini ada di tabel keempat kan. Ini kan 1, ini 2, ini 4. Nah, berarti maksudnya 4. Terus ini kenapa bisa 5? Karena ini 1, ini kosong kan. Nah, ini kan tabel keempat ya. 4 ditambah 1 5. Akhirnya dapat produknya 0, 4, 5. Sudah. Ya, adapun tabel kebenaran dari key maps yang akan kita jelaskan itu 2 P-ubah atau 2 variabel, yakni A dan B. Ini dia tabelnya. Oke, ini tabel key maps-nya. Jadi apabila A-nya 0, B-nya 0, maka hasilnya 1. Kalau A-nya 1, B-nya 0, maka hasilnya 1. Seperti yang tadi kita lihat di tabel kebenaran sebelumnya. Nah, apabila A-nya 0, B-nya 1, maka hasilnya 1, dan seterusnya. Maka dihasilkan fungsi A, B-nya sama dengan 1. Oh my god! Wow! Oke, lanjut ke soal yang ketiga, soal yang kedua, yaitu soal 3 berubah, yakni soalnya diberikan fungsi logika ABC dengan 3 berubah A, B, dan C. Tentukan tabel kebenarannya untuk fungsi logika berikut. Oke, di sini kita ada tabel kebenaran, yaitu variabel A, B, dan C, serta fungsi A, B, dan C. Oke, dari tabel kebenaran tadi, kita dapat menentukan mana-mana yang akan kita masukkan di key maps-nya. Yang pertama ada baris kedua, baris keempat, baris ketujuh, dan baris ke-8. Baris kedua A-nya bernilai 0, B-nya bernilai 0, dan C-nya bernilai 1. Baris keempat A-nya bernilai 0, B-nya bernilai 1, dan C-nya bernilai 1. Begitupun selanjutnya. Oke, lanjut ke key maps-nya. Dari tabel kebenaran yang tadi kita sudah lihat, lanjut kita membuat untuk key maps-nya. Jadi ketika A-nya bernilai 0 dan B-C-nya bernilai 00, maka di situ hasilnya ada 0. Namun ketika A-nya bernilai 0 dan B-C-nya bernilai 01, maka di situ dia bernilai 1. Begitupun selanjutnya. Dari key maps yang tadi kita sudah tentukan, kita dapat membuat kesimpulan bahwa di key maps tadi ada 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok pertama, ada 2 pada garis A sama dengan 0 dan kolom BC sama dengan 01 dan BC sama dengan 11 pada garis horizontal. Ada kelompok kedua dengan pada garis A sama dengan 1 dan kolom BC sama dengan 11 dan BC sama dengan 10 horizontal. Nah, dari ada 2 kelompok tersebut kita dapat asumsikan atau fungsikan fungsi ABC itu berarti A aksen dikali B ditambah A dikali C aksen. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal 4 variabel. Nah, di sini sudah ditampilkan tentang tabel kebenaran yang menggunakan 4 variabel. Nah, di sini ada tabel key map. Nah, kita lihat key map-nya. Key map ini sesuai tidak sama tabel kebenaran yang ini. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau key map ini salah atau benar? Kita sorot ke sana. Oke, di sini kita akan menjelaskan perihal key map yang tadi ya. Kita akan menentukan key map tersebut apakah benar atau tidak. Ini salah coba. Ulang. Di sini ada key map tampilan yang tadi. Kita akan menentukan apakah tabel key map tersebut sudah benar atau tidak. Tabel kosong key map. Nah, kita akan mengisi sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di sini. Oke, di sini ada tabel key map yang baru menunjukkan tentang A, B, dan CD-nya. Nah, kita menentukan dari ini nih, 0, nilai AB 00 dan CD 00. Kita lihat di sini. Ini nilai dari AB adalah 00.
Sedangkan nilai dari CD juga sama, yaitu 00. Maka M0 dari tabel kebenaran ini adalah 0. Oke, kita lanjut di M1. Di M1 AB menunjukkan 00, sedangkan CD-nya itu menunjukkan 01. Maka nilai M1 itu adalah 0. Nah, di sini kan nilai AB tadi itu sama, yakni 00. Nilai CD-nya 01. Maka kita nilainya ini adalah 0. Kita taruh di mana? 0. Oke, kita lanjut di bagian M2. Di M2 ini nilai AB menunjukkan 00, sedangkan nilai CD itu menunjukkan 10. Kita lihat nih, nilai AB mana yang menunjukkan 00. Nah, ini. Sedangkan CD-nya tadi apa? Yakni 10. Nah, berarti nilai dari M2 yang tadi adalah 0. Oke, kita lanjut di bagian M3. M3 nilai dari AB itu menunjukkan 00, sedangkan nilai dari CD itu menunjukkan 11. Jadi fungsi dari M3 tersebut itu bernilai 1. Nah, kita lihat dari nilai AB itu 00, CD-nya 1, CD-nya 11, maka fungsinya tadi adalah 1. Oke. Di sini kita langsung skip aja ya. Ini saya sudah menentukan mengisi dari tabel-tabel yang kosong tadi. Nah, caranya tadi mengisi tadi itu sama dengan yang di atas yang sudah saya jelaskan ya guys. Oke. Di sini ada dua tabel. Nah, yang pertama tadi adalah tabel di soal. Kemudian di sini tabel yang sudah kita kerjakan adalah tabel yang benar. Nah, tentu kita bisa bedakan antara dua tabel tersebut. Nah, ini yang tabel yang benar dan ini adalah tabel yang salah. Jadi ikuti saja penjelasan yang sudah saya jelaskan. Perhatikan dengan baik. Tolong disimak. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak betul je budak ni. Pada variabel kali ini saya akan menjelaskan 5 variabel. Nah, pada 5 variabel ini ada fungsi A, B, C, dan E, yang mana nilai-nilai variabel dimulai dari -0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari tabel kebenaran ini akan disederhanakan menjadi tabel Gibbs.